Tapi justru dibalik, dan pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, pemimpin yang sungguh-sungguh luar biasa adalah pemimpin yang memutuskan untuk makan terakhir. Dan dia terinspirasi dari kepemimpinan di Angkatan Laut. Oke. So, kenapa Pak Antoni organisasi di Indonesia ini butuh lebih banyak tipe servant leadership daripada boss leadership? Oke, jadi pagi hari ini mungkin salah satu referensi bagus untuk menggelitik kita dan memicu obrolan kita adalah bukunya Simon Sinek yang baru, Leaders Eat Last. Ya. Jadi pemimpin itu makannya paling akhir. Ya biasanya pemimpin, gue kan pemimpin, gue makan duluan dong, kalian dapat sisa-sisanya. Enggak. Tapi justru dibalik, dan pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, pemimpin yang sungguh-sungguh luar biasa adalah pemimpin yang memutuskan untuk makan terakhir. Dan dia terinspirasi dari kepemimpinan di Angkatan Laut, di mana dia pernah mewawancarai para pimpinan di Angkatan Laut di Amerika, dan inspirasinya adalah para pemimpin itu ketika ditanya kok bisa luar biasa kepemimpinan mereka, bisa punya sukses yang begitu luar biasa. Salah satu komentar yang muncul adalah karena kita dilatih pemimpin itu harus makan belakangan. Makan belakangan, ya. Nah inilah yang sebenarnya menjadi cikal bakal juga bahan obrolan kita pada pagi hari ini. Ada servant leadership dan ada boss leadership. Sebaliknya, jadi kutub dan kutub. Servant leadership makan belakangan. Boss leadership, gua makan duluan dong. Ya. Nah, ada beberapa alasan. Menjawab pertanyaannya Audrey pada pagi hari ini. Satu, mungkin kita udah enek dan capek kali ya dalam organisasi yang anak buahnya yang harus terus-menerus melayani, ya tapi nggak diperhatikan nasibnya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua yang kita katakan anak-anak sekarang makin pintar, anak buah makin pintar, bawahan makin pintar. Ada begitu banyak informasi yang tersedia. So ya dengan demikian kita tahu bahwa kita mengurusi orang-orang yang ngerti kok, paham kok, ya. Dan yang berikutnya juga adalah kita pingin servant leadership itu yang melayani. Kenapa? Karena kita pingin pemimpin-pemimpin yang bukan NATO, no action, talk only, thinking only. Thinking only, Cuma mikir doang, bikin planning doang, ya. Jadi tapi nggak ada hasilnya. Jadi kita mau yang actionnya jelas, dan itu tantangan. Yang bukan posisi, terus sibuk dengan press release. Dan ini terjadi di satu perusahaan menarik. Ini komentar setelah diangkat jadi pemimpin, sibuk dengan press release, tapi orang tahu bahwa nggak banyak yang dikerjakan gitu. Cuma sibuk tapi organisasi dalam sendiri nggak diurus, ya. Terus kita juga tahu bahwa sekarang ini anak buah bawahan punya ego, punya kepentingan yang butuh untuk didengarkan. Atau kalau enggak, mereka nggak akan engage dengan organisasi kita. So semakin melayani, semakin justru anak buah akan melayani organisasi. Dan hanya dengan para pemimpin yang mau terlibat lah, sebuah teamwork yang bagus itu bisa dibangun. Jadi ke arah sana ini mengindikasi yang pentingnya buat kita untuk bicara mengenai kepemimpinan. Dan saya bilang salah satu topik yang saya masih ingat waktu ketika ini kan saya lagi kuliah di kuliah saya ini. Salah satu topik yang dapat bahasan yang luar biasa, dapat porsi cara khusus tentang servant leadership. S2 saya MBA, saya kemarin waktu di seminar saya bilang, kayaknya di ruangan ini saya yang paling paham tentang kepemimpinan. S2 saya, MBA saya 2,5 tahun belajar tentang kepemimpinan. Terus saya kasih catatan, tapi itu tidak membuat saya menjadi pemimpin yang lebih baik. Karena kepemimpinan itu bukan textbook. Ya, kepemimpinan ada sesuatu yang harus kita jalani melalui sebuah proses, barulah kemudian kita bisa menjadi lebih bijaksana menjadi seorang pemimpin. Nah, salah satu yang kita salut adalah pemimpin-pemimpin yang betul-betul mau melayani ini, yang beberes, yang ikut menyingsingkan lengan, ikut terlibat, gitu kan kita terinspirasi gitu. Dia sendiri dengan posisinya udah pasti kita respect kan. Ditambah sikapnya yang mau betul-betul rendah hati, mau terlibat, itu yang membuat kita benar-benar angkat topi. Nah, apakah buat para leaders kita menjadi leaders yang seperti itu?